Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama info jalanan, informasi jalan-jalan dan hiburan. Saat ini saya berada di depan kantor Gubernur Jawa Timur ya guys ya. Dan di sini saya sedang meliput aksi buruh yang memperjuangkan UMR tahun 2024. Yuk kita lihat liputannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel YouTube Info Jalanan, informasi, jalan-jalan, dan hiburan. Insan jalanan yang budiman. Aksi demo buruh dari berbagai daerah Jawa Timur, diantaranya dari Sidoarjo, Pasuruan, Gresik, Mojokerto, dan Surabaya, menggeruduk kantor Gubernur Jawa Timur. Akibat dari aksi tersebut di berbagai titik di Sidoarjo dan Surabaya mengalami kemacetan yang sangat parah, tak terkecuali di Jalan Jenderal Basuki Rahmat Surabaya, karena para buruh menggelar aksi turun jalan dan menggelar orasinya dengan memblokir jalan tersebut, sebelum menuju kantor Gubernur Jawa Timur, Kamis tanggal 30 November tahun 2023. Aksi buruh memperjuangkan siap untuk mogok nasional, siap untuk melumpuhkan pabrik, siap melumpuhkan jalan-jalan. Itu yang namanya barisan yang luar biasa. Itu kita berikan kesempatan kepada Presiden kita yang namanya kawan-kawan pemimpin gerakan buruh yang bergabung di KSM, kawan-kawan buruh-buruh yang berasal dari seluruh kabupaten kota se-Jawa Timur, kawan-kawan yang menjadi calon legislatif Partai Buruh, kawan-kawan yang menjadi pengurus Partai Buruh, Ishadu mau bersaksikan hari ini Tuhan telah menurunkan para malaikat. Tuhan telah memastikan bahwa kemenangan kaum buruh termasuk kemenangan Partai Buruh di Jawa Timur insya Allah lolos di dalam parliamentary threshold. Tuhan tidak buta, Tuhan tidak tuli, Tuhan tidak akan membiarkan orang-orang serakah, greedy, rakus yang selalu merasa menang, yang selalu merasa bahwa kekuasaan adalah alat dia untuk memperkaya diri. Saudara, Islam kau persaksikan, Tuhan tidak akan buta dan tuli. Boleh jadi bahasa analogi saya, Tuhan sedang tersenyum ketika memastikan hati dan pikiran seluruh buruh-buruh yang ada di Jawa Timur, kaum petani yang ada di Jawa Timur, para nelayan yang ada di Jawa Timur, para working class, we are the working class, kelas kerja yang ada di Jawa Timur, dan tentu di seluruh Indonesia. Sebuah partai telah dilahirkan dari rahimku sendiri. Saya bertanya sama kamu, coba cek, ada nggak partai politik yang datang membela kamu berjuang untuk kita? Ada atau tidak? Ada atau tidak? Tinggalkan mereka. Tuhan sedang tersenyum memberikan alat kepadamu. Mereka tidak akan peduli sama kamu. Dalam hadis yang saya pahami agama saya yakin semua agama sama. Hadis Sahih Bukhari Muslim. Bayarlah upah buruh sebelum kering keringatnya. Kau tanya sama partai-partai agama itu, dia tahu hadis Sahih Bukhari Muslim 12:9. Bayarlah upah buruh sebelum kering keringatnya. Kenapa mereka tidak hadir di tengah-tengah kita? Kenapa mereka membiarkan kita berjuang sendiri, berpeluh keringat, berurai air mata, bahkan meminjam uang hanya untuk sekedar berjuang menaikkan upah? Padahal mereka menyatakan partai nasionalis religius.
Mereka menyatakan partai nasionalis, bahkan ada yang menyatakan partai agama. Coba periksa, adakah partai-partai itu datang kepada kamu untuk memastikan perjuangan upah? Ada atau tidak? Sampaikan pada orang-orang kecil itu. Mereka tak peduli. Ayat-ayat agama hanya dijadikan alat untuk mengeruk uang dan kekuasaan. Kalau memang gubernur agamanya sama dengan kita, darahnya sama-sama Jawa Timur, airnya sama-sama Jawa Timur, tentu gubernur tahu bayarlah upah sebelum kering keringatnya. Dia tahu orang-orang kecil ini turun ke jalan hanya untuk memastikan sekedar 100-an ribu rupiah. Mungkin makannya dia di hotel-hotel mewah adalah $10. Berarti sekitar 140 ribu rupiah. Itulah upah yang kita terima. Bahkan tadi ada 30 ribu, 20 ribu, di Jember cuma 11 ribu. Agamanya sama dengan kita, darahnya sama, darah Jawa Timur, makannya dari tanah yang sama. Tapi ketika bicara hadis yang Sahih Bukhari Muslim, bayarlah upah sebelum kering-keringat para buruh, mereka pura-pura tidak mengerti, bahkan menjegal. Bagaimana mungkin pertumbuhan ekonomi 5,2%, naik upah 3,6%? Saya udah keliling dunia, saya menjadi pembicara dengan Menteri Keuangan Jerman, Menteri Tenaga Kerja Amerika, Menteri Tenaga Kerja Brasil, dan pemimpin-pemimpin dunia yang lain. Nggak ada kenaikan upah di seluruh dunia di bawah pertumbuhan ekonomi. Kalau bicara dirinya, kalau bicara PNS TNI Polri, mereka berlomba-lomba menaikkan upah 8%. Tapi giliran guru swasta, orang-orang yang termarginalkan, orang-orang yang selalu dipandang sebelah mata, mereka hanya menaikkan setengahnya, tidak sampai, hanya 3,6%. Nggak ada di seluruh dunia gaji PNS naiknya lebih tinggi dari buruh swasta. Nggak ada di seluruh dunia buruh naiknya upah di bawah pertumbuhan ekonomi. Kalau demikian, pertumbuhan ekonomi 5,2% hanya untuk orang kaya. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Saudara, saya kasih tahu sama kamu semua buruh Jawa Timur. Hei buruh Jawa Timur! Hei buruh Jawa Timur! Saya kasih tahu sama kamu. Orang miskin, pikirkan orang miskin. Kita kaum buruh, pikirkan nasib buruh. Petani, pikirkan nasib petani. Satpam, pekerja hotel, pekerja bank, pikirkan diri kita sendiri. Nggak mungkin mereka orang kaya. Kamu lihat aja gubernur, berpuluh-puluh ribu kamu jalan kaki, berpuluh-puluh keringat, bahkan sampai malam. Jawa Barat udah lumpuh, semua pintu tol Jawa Barat udah tutup. Jawa Tengah udah mulai bergerak. Banten sudah lumpuh, kota Banten diserang. Semua sudah bergerak. Pikirin diri kita sendiri. Bohong kalau mereka mau pikirin kita. Kalau mereka mau pikirkan kita, dari jam 12 siang mereka udah menemui kamu, para gubernur. Gubernur akan menemui kamu, mengumumkan sesuai rekomendasi bupati wali kota, naiknya adalah mendekati 15%. Udah, buang. Tuhan sedang tersenyum. Apapun agamamu, dia udah ciptakan partai buruh. Sekarang elektabilitas partai buruh 2,3%. Ada pesanan dari partai-partai besar ke lembaga survei, kita dibikin 0,1%. Yang memilih partai buruh, kalau 0,1% cuma 160 ribu. Kan bohong benar. Yang benar adalah survei internal 3.390.000. Kita tinggal membutuhkan 2.010.000, 2.100.000. Insya Allah Jawa Timur satu fraksi DPRD Provinsi Jawa Timur. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Kalau kamu punya satu fraksi, gubernur bisa kamu panggil. Kamu demo habis-habisan, fraksi partai buruh panggil gubernur. Kita tanya, kenapa kamu dilindungi pengusaha-pengusaha hitam itu yang pro outsourcing,
pro upah murah, dan tidak melindungi pekerja wanita. Kalau kamu nggak mau, kita bisa minta periksa pajak-pajak mereka. Takut saudara, karena kita nggak punya fraksi. Fraksi yang ada tidak peduli pada orang kecil. Kita suruh periksa pajak mereka. Jaga keseimbangan. Saatnya Jawa Timur, partai buruh dan kaum buruh, petani, nelayan berkuasa di dalam pemilu 2024. Siap menangkan partai buruh? Siap menangkan partai buruh? Partai buruh, partai buruh, partai buruh. Saya sengaja datang ke Jawa Timur karena ini basis battleground, pertarungan partai. Saya mau partai buruh berebut. Jumlah buruh di Jawa Timur lebih dari 2 juta orang, bahkan lebih 3 juta orang. Bersatulah kaum buruh. Ambil fraksi di setiap kabupaten kota. Kita lawan. Kita hapus outsourcing. Naikin upah. Kalau nggak mau, kita gunakan hak interpelasi. Parlemen jalanan bergerak. Parlemen secara konstitusional dilakukan. Kampanye partai buruh sudah saya instruksikan. Bergabung dengan aksi-aksi massa. Saya habis pulang duluan karena besok harus ke NTB. Ada 5.000 buruh pariwisata NTB. Saya minta di NTB harus menang juga. Saudara, saatnya kebangkitan kelas. Satu hadis lagi saya kutip. Agama lain saya rasa ada. Manusia dilarang. Manusia tidak boleh menghamba kepada manusia. Manusia hanya boleh menghamba kepada Tuhan. Hadis sahih Bukhari Muslim. Dan ini juga agama lain mengajarkan tentang ini adalah tentang ketauhidan pertama dari semua jajaran agama yang ada di Indonesia. Manusia tidak boleh menghamba kepada manusia. Karena kalau manusia menghamba kepada manusia adalah budak. Bahasa Inggrisnya slavery. Saya mau tanya sama kamu, outsourcing budak atau bukan? Budak atau bukan? Partai agama itu tahu hadis sahih Bukhari Muslim. Manusia tidak boleh menghamba kepada manusia. Karena kalau manusia menghamba kepada manusia adalah budak. Dalam terminologi di dunia, budak disebut modern slavery. Mereka setuju omnibus law. Mereka setuju outsourcing seumur hidup. Di mana agama mereka tahu? Katanya partai agama, katanya partai nasionalis religius, katanya partai kebangsaan. Tapi mereka mengesahkan budak. Manusia tidak boleh menghamba kepada manusia. Manusia hanya boleh menghamba kepada Tuhan. Oleh karena itu, hai buruh Jawa Timur, hai buruh Jawa Timur, siap berjuang, siap berjuang, siap berjuang. Mau berjuang tepuk tangan, yang mau berjuang angkat tangan, yang mau berjuang, yang mau berjuang, yang mau berjuang teriak hidup buruh, hidup rakyat, partai buruh, partai buruh, partai buruh, partai buruh. Perjuangkan upah. Saya akan bertanggung jawab apapun resikonya sebagai presiden KSPI. Karena partai buruh nggak boleh demo, maksudnya nggak boleh mogok nasional. Partai buruh mendukung penuh apapun resiko akan diambil oleh partai buruh. Darahnya partai buruh adalah buruh, darahnya partai buruh adalah petani, nadinya partai buruh adalah kamu. Ya kamu yang akan memimpin negeri. Terima kasih saudara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi 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 Om. Sesuai doa dan salam agama kita masing-masing. Hidup buruh, hidup buruh yang melawan. Terima kasih. Ya, Saya pamit ya, Bung Jazuli. ya, terima kasih Bung Presiden. Selamat jalan. Semoga sukses selalu dan sehat selalu. Ingat kawan-kawan, pesan dari Presiden kita,
ingat yang disampaikan oleh pimpinan kita. Tidak ada partai-partai yang ada di penguasa datang kepada kalian di saat terjadi PHK. Tidak ada partai-partai di Senayan yang datang di tengah-tengah perjuangan kita di saat menghadapi upah murah. Saatnya kita melupakan partai-partai yang telah menyiksa kita dengan Omnibus Law. Siap melakukan perlawanan. Saatnya kita harus membalas kekalahan kita, kawan-kawan. Kalian semua telah dihancurkan oleh partai-partai itu dengan lahirnya Omnibus Law. Pesangon kalian telah dirampas, upah kalian telah dirampas, PHK dengan semudah-mudahnya, outsourcing seluas-luasnya. Itulah kado dari partai-partai yang di Senayan. Sudah saatnya kalian dan keluarga kalian menghukum partai-partai yang ada di Senayan. Siap melawan? Oke kawan-kawan, kita akan bergerak ke kantor gubernur dipimpin oleh Bung Dani. Silakan Bu. Sekarang kita mau menuju ke depan kantor Gubernur Jawa Timur ya guys ya. Setelah menggelar orasinya, para buruh bergerak dari depan Royal Plaza Surabaya menuju kantor Gubernur Jawa Timur dengan pawai menggunakan truk dan motor. Kawan-kawan masa aku belakang untuk menunggu. Kawan-kawan aku di belakang untuk menunggu. Ini kan baik memang. Sip. Sekitar pukul 17.30 menjelang maghrib, sampailah para buruh tersebut di depan kantor Gubernur Jawa Timur, yang sudah dijaga ketat oleh pihak keamanan. Para buruh menyampaikan aspirasi dengan tertib, damai, dan berjalan lancar. Se-Jawa Timur ya guys ya, yang barusan datang ke gedung Gubernur Jawa Timur ini ya, yang berada di Surabaya. Ayo kita maju ke depan ya, kita lihat para buruh yang berjuang mempertahankan haknya upah gaji 2024.
semua para buruh, semoga yang berjuang semoga menang yang apa yang menjadi haknya ya guys ya. Pak Polisi, tolong jalan sebelah jalan ini sudah tidak cukup menampung kami. Mulai dibagi Kita lihat di sini ya, ini sudah ada pasang pagar tolong Pak Polisi, masalah di hukum yang masuk Jakarta Polwan. dibersihkan dulu, dialihkan arusnya. Monggo mundur, sing ning arep iki, monggo pengen mundur no. Dipasang kawat berduri. Semua monggo di depan kawat berduri maju. Tolong didengarkan mobil mogok yang sudah mepet dengan kawat berduri yang sudah berjajar. Yang lainnya maju. Ini jalan ditutup ya guys ya. Yang maju bisa maju ke depan. Selain ke depan, bisa maju ke depan. Bapak bukan lainnya, terus biar. Jangan coy. Terus bapak ini mana tubuhnya? Bapak kesian. Oke, kita tutup sekali ya. Terus maju terus, jangan apa terus. Di depan bendera. Ini adalah kantor Gubernur Jawa Timur ya guys. Maju semuanya. Dia sudah bangkit. Dengar dewe, Semua masa aksi, ayo. Semua masa aksi. Semua masa aksi. Bersih. Jahit. Masa muhid. Maju. SPNI-mu. SPNI ya. Maju. Tarsen kabeh. Ayo. PPJ, SPSI Kabupaten Mojokerto, dari Mojokerto ya ini. Rejim bobrok upah buruh selalu diobok-obok. PP 51 atau 2023 adalah racun ya guys. Ini dari SPSI Kabupaten Mojokerto. Dan ini adalah serbu musi tolak PP 51 tahun 2023 ya guys ya.
2024 sebesar 15%. Semoga tercapai ya guys ya, apa yang diinginkan para buruh. Dari serikat buruh maupun para caleg, ayo maju maju, ayo mau seluruh ini mau terus ini, ayo boleh dan diterima oleh Sekda Jawa Timur untuk disampaikan aspirasinya kepada Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah Indar Parawangsa. Berikut adalah pidato Sekda Jatim yang menemui buruh secara langsung, walaupun para buruh kecewa karena tak bisa bertemu langsung dengan Gubernur. Sampai di sini ya guys ya,